Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 886-888. Sejak insiden ujian terakhir, citra Liu Minghai di sekolah menengah nomor 1 dan bahkan di Linhai telah anjlok. Namun, pekerjaan hubungan masyarakat Liu Minghai baru-baru ini masih bagus, memberinya banyak poin. Secara khusus, citranya yang tampan dan kekuatan duojin masih memiliki banyak pendukung di kampus. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Liu Minghai berani keluar. Saat ini, meskipun Liu Minghai dikelilingi oleh banyak siswa untuk difoto, dia masih terlihat tenang dan cekung. Tampaknya dia menganggap siswa di sekitarnya sebagai udara yang sangat narsis. Berdiri di tengah kerumunan, baik Howard Zhang maupun Michael Liu memiliki kesan yang sangat buruk pada Liu Minghai, bahkan bermusuhan. Secara khusus, Michael Liu, yang tidak hanya hubungan dengan Kevin Ye, tetapi juga kontradiksi dari keluarga. Dengan senyum sinis, Michael Liu berkata, "Kakak ipar, menurutmu apa yang dilakukan orang ini di depan umum?" Kevin Ye berkata dengan nada meremehkan, "Siapa tahu, mungkin itu hanya keinginan yang kuat untuk mengungkapkannya." Howard Zhang di sampingnya juga menyela dan berkata sambil tersenyum, "Begitu ya, orang ini sepertinya Scorpio, tidak hanya seksi, tetapi juga akan menjadi iblis secara terang-terangan." Begitu Howard Zhang mengatakan ini, Kevin Ye dan Michael Liu segera melemparkan sepasang mata yang masuk akal kepadanya. Mobil mewah, bunga mawar, dan pria tampan hampir semuanya adalah elemen yang menarik permintaan. Suatu kali setelah kelas, 3 senior yang mengajar di lantai bawah adalah lautan manusia. Semua orang berlarian dengan lapar untuk melihat penampilan Liu Minghai. Dalam hal ini, Liu Minghai tidak hanya tidak memiliki sedikit pun konvergensi, tetapi juga gembira, seolah-olah mata yang tidak terprovokasi ini membuat Liu Minghai lebih bersemangat dan tidak dapat dijelaskan. Berdiri di depan bas, Liu Minghai berkata dengan suara keras, "Para siswa, tolong beri jalan, oke? Hari ini, guru kalian Liu akan membuat pengakuan dosa yang hikmat kepada seorang gadis cantik. Saya harap kalian dapat bekerja sama." Liu Minghai berkata dengan ekspresi dan sangat bersemangat. Dan para siswa yang tidak takut menonton adegan itu juga bekerja sama, meninggalkan jalan selebar 3 meter di koridor gedung pengajaran Liu Minghai dan senior 3. Liu Minghai dapat langsung melihat kerumunan yang datang dari gedung pengajaran. Tentu saja, di antara para penonton, ada seorang gadis yang tergila-gila pada bunga dan memanggil Liu Minghai, "Nona Liu, kami mencintaimu, kami mendukungmu." Suara-suara ini, terlepas dari apakah itu dukungan yang tulus atau senyuman atau kegembiraan, Liu Minghai menerima semua perintah, "Para siswa, terima kasih dengan tulus." Sambil berdiri di samping mobil, melihat ke cermin, merapikan wajahnya, Liu Minghai juga melihat ke arah kerumunan yang berdesakan di gedung pengajaran, karena takut kehilangan sesuatu. Pertarungan yang begitu besar, saat ini, Liu Minghai merasa puas. Hatinya berkata, "Ye, Nindi Sue, bagaimana kalian masih bisa menahan serangan bola meriam berlapis gula milikku? Bunga, mobil mewah, ini adalah kesukaan para gadis, aku tidak percaya, kalian bisa bersikap acuh tak acuh." Sebenarnya, misi Liu Minghai ke sekolah menengah Hai adalah untuk menjemput para gadis. Itu adalah pekerjaan yang sangat jelas untuk dilaksanakan. Namun, penampilan Nindi Sue selalu membuat Liu Minghai seperti anjing yang menggigit landak. Sejak Liu Minghai datang ke sekolah menengah Linhai No. 1, dia dekat dengan Nindi Sue, tetapi reaksi Sue selalu acuh tak acuh. Dia mengabaikan Liu Minghai dan tidak bertindak sebagai wakil kelas sejarah Liu Minghai. Reaksi semacam ini membuat Liu Minghai merasa bahwa Nindi Sue seperti landak tanpa minyak dan air. Akhirnya, Liu Minghai yang tak tertahankan akhirnya memutuskan untuk melancarkan serangan positif terhadap Nindi Sue. Persiapan Liu Minghai kali ini dapat dikatakan sangat penuh, bahkan cukup untuk menyiapkan cincin berlian, menunggu Nindi Sue menggigitnya. Seiring berjalannya waktu, para siswa di gedung pengajaran juga harus berjalan hampir. Di ujung kerumunan, Liu Minghai melihat Nindi Sue dan Mia Nangong. Nindi Sue dan Mia Nangong adalah sepupu. Wajar jika mereka muncul bersama. Tampaknya dia tidak merasakan kesalahan mengajar di lantai bawah. Nindi Sue dan Mia Nangong berbicara sambil berjalan. Mia Nangong menggumamkan mulut kecilnya yang manis dan berkata dengan tidak senang, "Sepupu, saat sekolah baru saja usai, Kevin Ye tidak berinisiatif untuk mengundang kita makan malam. Kenapa kamu menolaknya?"
Nindi Sue menatap Mia Nangong dengan marah, lalu menunjuk jarinya ke dahi Mia Nangong dan berkata, Kevin Ye, kamu gadis kecil, apakah kamu pergi ke sekolah atau sepulang sekolah? Tiga kata itu tidak akan pernah keluar dari mulut Kevin Ye, aku pikir kamu akan menjadi gila. Hehe. Mia Nangong terkekeh. Meskipun dia sedikit malu, dia tetap berkata, orang gila memang gila. Lagi pula, aku suka dia. Bagi sepupunya yang terus terang, Nindi Sue tidak mungkin. Ada rasa iri, ada rasa iri. Menurut pendapat Nindi Sue, akan sangat bagus jika dia bisa hidup sebebas sepupunya. Tetapi bagaimanapun juga, orang berbeda. Nindi Sue adalah Nindi Sue, dan Mia Nangong adalah Mia Nangong. Sambil bergumam, Nindi Sue berkata dengan nada meremehkan kepada Mia Nangong, miau-miau, apakah kamu menyukainya? Apakah dia menyukaimu? Selain itu, mereka memiliki tunangan. Sebenarnya, perkataan Nindi Sue bukanlah menanyakan Mia Nangong, tetapi menanyakan hatinya sendiri. Akan tetapi, Mia Nangong mengabaikannya dan berkata, bagaimana dengan memiliki tunangan? Aku tidak begitu peduli tentang itu. Selain itu, Kevin Ye berjanji kepadaku untuk pergi ke Wanghai untuk melamarnya. Selain itu, dia berasal dari keluarga Ye, ibu kota kaisar. Bahkan jika dia memiliki 10 atau 8 istri, itu tidak masalah. Bukankah aku hanya memiliki beberapa nenek? Bagaimanapun, Mia Nangong adalah anggota keluarga Nangong. Meskipun dia hanya keluarga lokal, dia melihatnya sebagai seorang anak dan memahaminya dengan sangat berbeda dari Nindi Sue. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa Nindi Sue tidak mendapatkan fokus dari perkataan Mia Nangong, tetapi memfokuskan semua ujung tombaknya pada kata promosi pernikahan. Mengajukan lamaran. Nindi Sue bergumam di sudut mulutnya, kapan Kevin Ye berjanji akan pergi ke Wanghai untuk mengajukan lamaran? Mengapa kamu tidak pernah mengatakan itu padaku? Tidak, itu tidak benar. Mia Nangong tahu bahwa dia telah mengungkapkan sesuatu yang seharusnya tidak diungkapkannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Hati Nindi Sue tiba-tiba hilang, dan menatap Mia Nangong dengan mata putih besar, Xiao Nizi, kamu bersembunyi bersamaku. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Nindi Sue tidak peduli. Namun, di hadapan sepupunya, Nindi Sue tidak dapat menunjukkan terlalu banyak perhatian, jadi Sue sedang dalam suasana hati yang buruk saat ini, sangat buruk. Namun, ketika kedua saudara perempuan itu berbicara, Liu Minghai tampaknya telah menemukan mangsa dan bergerak. Sambil memegang seikat bunga mawar, Liu Minghai langsung menuju Nindi Sue. Dengan gerakan Liu Minghai, kerumunan penonton mulai berbisik. Mereka semua berbicara tentang siapa guru tampan dan emas Liu Minghai yang ingin memberitahu hari ini. Bab 887. Liu Minghai juga kurang beruntung dengan teori ini. Dia memilih kapan harus mengaku ketika dia tidak baik, tetapi ketika Nindi Sue sedang dalam suasana hati yang buruk. Nindi Sue baru saja dipukul oleh Mia Nangong, dan kemudian bertemu Liu Minghai, yang datang untuk mengungkapkan perasaannya dengan mawar di tangannya. Kebencian dan kemarahannya, yang tidak memiliki tempat untuk dilampiaskan, secara alami tercurah kepada Liu Minghai. Tetapi Liu Minghai tidak memperhatikan suasana hati Nindi Sue. Dia tampaknya masih dalam kesombongannya sendiri. Sekelompok penonton yang penasaran mengikuti Liu Minghai. Mereka ingin melihat guru mana yang bisa mendapatkan perhatian Liu Minghai. Gosip, telah menjadi naluri keempat manusia, adalah individu akan penasaran. Sepatu Liu Minghai yang mengilap melangkah ke arah Nindi Sue dan Mia Nangong. Wow, Nona Liu tidak ingin mengungkapkan perasaannya kepada teman sekelas perempuannya hari ini. Agak terlalu berani. Mata semua orang terus-menerus tertuju pada Nindi Sue dan Mia Nangong, karena tujuan Liu Minghai saat ini sudah sangat jelas. Objek yang ingin dia ungkapkan adalah antara Mia Nangong dan Nindi Sue. Namun, kedua orang ini, tidak peduli seberapa mirip penampilan mereka sebagai siswa, sama sekali bukan guru sekolah. Jika Liu Minghai ingin mengungkapkan dirinya kepada seorang guru tertentu di SMP No. 1, sekelompok siswa yang mengawasi di belakangnya juga bersedia melihatnya. Namun, objek pengakuan Liu Minghai sebenarnya adalah seorang siswa SMP No. 1, yang berada di luar dugaan semua orang. Meskipun di era keterbukaan ini, cinta antara guru dan siswa bukan lagi hal yang dilarang keras. Namun, hal semacam ini terjadi di lingkungan sekolah menengah, masih agak sulit untuk diterima. Ya Tuhan, aku tidak percaya mataku. Wah, Nona Liu juga agak gila. Kedua gadis itu sepertinya baru saja pindah sekolah tahun ini. Aku ingat mereka dari kelas 11 SMA. Yang satu bernama Mia Nangong dan yang satunya lagi bernama Nindi Sue. Keduanya berada di level bunga sekolah,
dan mereka sudah masuk dalam daftar bunga sekolah. Di tengah semua seruan orang-orang, Liu Minghai berjalan mendekati Nindi Sue tanpa rasa takut. Sepertinya Liu Minghai sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Di luar negeri, Liu Minghai sering melakukan hal-hal seperti itu. Sambil memegang mawar merah cerah di dadanya, Liu Minghai, dengan senyum menawannya, berdiri di depan Nindi Sue. Bunga-bunga, Liu Minghai, yang berpakaian bagus, dan banyak siswa di belakangnya menyaksikan kegembiraan itu. Pemandangan seperti itu tiba-tiba muncul di depan Nindi Sue. Nindi Sue bukan orang bodoh, tentu saja dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun pengakuan yang tampaknya romantis ini merupakan penghinaan bagi Nindi Sue saat ini. Awalnya, suasana hati Nindi Sue sangat buruk karena kata-kata Mia Nangong. Sekarang napas marah itu sepenuhnya dinyalakan oleh Liu Minghai. Nindi Sue, dengan wajah dingin, berkata kepada Liu Minghai, "Guru Liu, apa yang akan Anda lakukan?" Pada saat ini, Nindi Sue masih menekan sedikit kemarahan di hatinya dan memanggil gurunya Liu. Jika bukan karena begitu banyak siswa, Sue akan mengeluarkan jarum peraknya dan menusuk kepala Liu Minghai 2 kali untuk melihat apakah otak orang itu kebanjiran. Namun, Liu Minghai memiliki senyum lembut di wajahnya. Tampaknya dia sama sekali tidak menyadari sikap dingin dan kemarahan Nindi Sue. Api cinta telah dinyalakan di tubuh Liu Minghai, yang tidak dapat dihentikan bahkan jika Anda ingin menghentikannya. Liu Minghai melangkah maju, menatap Nindi Sue dengan penuh kasih sayang, dan berkata, "Nindi Sue, sejak aku melihatmu di kelas 11 SMA, aku tahu aku sudah selesai. Baik saat aku tidur atau bangun, senyummu yang manis selalu ada di pikiranku. Maaf, Frost, hari ini aku baru saja mengumpulkan keberanianku yang terbesar dan tiba-tiba datang kepadamu. Saat ini, aku hanya ingin mengatakan sesuatu tentang I love you. Bagaimana mungkin aku yang rendah hati bisa mengagumimu yang sombong, Frost, kuharap kau bisa menerima pengakuan tulusku saat ini. Aku ingin kau menjadi gadis paling bahagia di dunia." Harus kukatakan bahwa dialog Liu Minghai benar-benar kuat. Mendengar pengakuan penuh kasih sayang Liu Minghai, beberapa gadis yang menonton hampir mulai terisak pelan. Sangat menyentuh, sangat menyentuh. Aku tidak menyangka Nona Liu begitu penuh kasih sayang. Aku tidak tahu kapan aku bisa bertemu dengan orang yang tepat dalam hidupku. Kemudian terdengar suara tepuk tangan meriah dari kerumunan, dan semakin banyak orang yang saling bersorak. Atas bantuan para aktor yang luar biasa, Liu Minghai benar-benar memberikan mereka 32 pujian. Namun, setelah tepuk tangan, suara Nindi Sue terdengar dingin, seolah-olah menuangkan baskom berisi air dingin ke dalam hati setiap orang. Api harapan yang romantis itu pun langsung padam, tidak meninggalkan jejak. "Apakah kamu sakit?" Di hadapan Liu Minghai, Nindi Sue hanya mengatakan ini. Kemudian dia meraih tangan Mia Nangong dan berbisik, "Miao Miao, ayo pergi, jangan pedulikan dia." Liu Minghai tidak pernah menyangka bahwa pengakuannya yang dipersiapkan dengan hati-hati itu benar-benar mendapat tanggapan tanpa ampun dari Nindi Sue. Meskipun hatinya tidak rela, meskipun hatinya membenci, tetapi wajah Liu Minghai masih berpura-pura menunjukkan ekspresi yang sangat tergila-gila. Melihat Nindi Sue hendak pergi, Liu Minghai segera melangkah maju dan menghalangi jalan Nindi Sue lagi. Mata indah Nindi Sue yang marah menatap Liu Minghai, tetapi dia tidak berkata, "Liu Minghai, apa yang akan kamu lakukan?" Pada saat semua orang penasaran tentang apa yang akan dilakukan Liu Minghai selanjutnya, Liu Minghai tiba-tiba berlutut dengan keras dan berlutut di depan Nindi Sue. Itu adalah etiket barat standar. Postur berlutut seorang ksatria. "Frosting, tidak bisakah kamu benar-benar memberiku kesempatan? Aku serius. Aku benar-benar ingin bersikap baik padamu." Setelah itu, Liu Minghai mengeluarkan kotak permata biru dari tubuhnya dan membukanya dengan keras. Dalam sekejap, cahaya perhiasan itu menyilaukan banyak orang di bawah sinar matahari. "Cincin berliannya sudah siap, aku siap. Asal kamu janji sama aku, kalau lulus nanti kita bisa dapat surat nikah. Aku sangat tulus." Liu Minghai masih membicarakan dirinya sendiri dan tampil. Namun, ekspresi Nindi Sue masih acuh tak acuh, dan amarahnya sepertinya sudah membakar abis dunia batin Sue. Di sisi lain, Mia Nangong melirik Liu Minghai dan berkata, "Nona Liu, sepertinya kita tidak saling kenal dengan baik. Sepertinya kamu suka melamar gadis asing." Jelas, Mia Nangong terus-menerus menyindir dan mengejek Liu Minghai. Namun, Liu Minghai memasang ekspresi, tidak tergerak, terutama saat melihat ekspresi Nindi Sue, yang disebut tegas. "Wah, cincin berlian yang besar sekali. 5 karat. Aku iri dengan gadis bernama Nindi Sue itu.
Jika aku jadi dia, aku pasti sudah setuju. Ayolah, kau, dengan wajahmu, Nona Liu bisa menyukaimu, jangan biarkan orang menertawakan gigi besar mereka. Ketika Nindi Sue bercampur malu dan marah, perhatian gadis-gadis yang menonton kegembiraan itu semua terfokus pada sebuah cincin berlian yang tidak diketahui, yang juga sedikit mabuk. Berbaur di antara kerumunan, Howard Zhang memalingkan mulutnya ke Michael Liu dengan jijik dan berkata, Lao Liu, sepertinya sepupumu masih ahli dalam hal cinta. Bahkan bunga dan cincin berlian telah disiapkan. Ini adalah persiapan, sepupu yang bodoh, tetapi dia hanyalah leluhur generasi kedua yang makan dan menunggu untuk mati. Kata Michael Liu, sambil mendengus dingin meremehkan. Namun, dua Jenderal Hun dan milik Kevin Ye hanya gerakan lisan, dan tidak melakukan tindakan drastis apapun. Namun, Kevin Ye sendiri melihat lelucon pengakuan lamaran pernikahan dan merasakan sedikit ketidaksenangan di hatinya. Liu Minghai, beberapa hal bisa menjadi satu, dua, tidak bisa diulang. Wanita yang telah mencoba untuk mendapatkanku beberapa kali, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu bagaimana cara menahan diri. Meskipun mata Kevin Ye melihat ke arah Liu Minghai, ujung jarinya meluncur dengan lembut. Tiba-tiba, percikan hijau muda kecil keluar dari tangan Kevin Ye dan mendarat di mobil sport Porsche yang penuh dengan penyihir biru. Api itu terbakar dalam sekejap, dan para penonton berteriak, tidak, ini terbakar, ini terbakar. Seketika, ratusan siswa berhamburan dan melarikan diri dalam bentuk burung dan binatang buas. Bab 888. Pengakuan cinta Liu Minghai belum berakhir, tetapi terpaksa berhenti karena kebakaran yang tiba-tiba. Tanpa alasan, tidak tahu apa yang terjadi, Liu Minghai memarkir mobil di sisi jalan yang penuh dengan penyihir biru tiba-tiba terbakar, membuat penonton panik dan berlarian. Di kampus SMP No. 1, api berkobar, yang dapat digambarkan sebagai api yang tak terpadamkan. Ketika Liu Minghai menoleh ke belakang, hanya ada 3 orang yang tertinggal, Kevin Ye dan Porsche yang terbakar. Siswa lainnya, baik pria maupun wanita, mundur jauh, karena takut ledakan Porsche akan melukai mereka. Saat ini, seluruh tubuh Liu Minghai tercengang dan tidak tahu apa yang terjadi. Melihat Porsche yang terbakar, Liu Minghai merasakan sakit di hatinya dan berbisik, mobilku, mobilku. Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang. Dalam hati mereka, itu disebut Schadenfreude. Kedua orang ini ingin sekali mengacungkan jempol untuk Kevin Ye dan berkata, kakakku sangat galak. Namun, Kevin Ye tidak memberi mereka kesempatan, tetapi dengan senyum lembut, dia berjalan ke arah Nindi Sue dan Liu Minghai. Nindi Sue juga membeku. Dia tidak menyangka Kevin Ye ada di antara kerumunan. Tiba-tiba, Nindi Sue menjadi gugup dan bodoh. Dia takut Kevin Ye akan salah paham dengan pemandangan ini sekarang. Kevin Ye, kamu. Mata indah Nindi Sue terkulai dan tidak berani menatap Kevin Ye saat ini. Namun, wajah tersenyum Kevin Ye tampaknya tidak pernah terjadi. Dia berjalan ke Nindi Sue dan Mia Nangong. Nindi Sue, miau-miau, kamu di sini. Aku sudah lama menunggumu di bawah. Ayo pergi dan makan malam sebentar. Jika kita terlambat, kita tidak akan bisa memesan makanan. Kevin Ye berkata dengan ringan dan secara alami mengulurkan tangannya ke Nindi Sue dan Mia Nangong. Saat ini, tampaknya Kevin Ye tidak menganggap Liu Minghai sebagai masalah. Pada saat ini, Liu Minghai memiliki indera penglihatan seperti udara. Meskipun marah, meskipun tidak mau, tetapi di hadapan Kevin Ye, Liu Minghai tidak dapat menemukan cara apapun, hanya bisa menggertakkan giginya, ledakan kebencian. Mengenai telapak tangan Kevin Ye yang terentang, Nindi Sue ragu-ragu sejenak. Mia Nangong tertawa dan tidak sopan. Tangan giok itu dengan ringan diletakkan di telapak tangan Kevin Ye, tampak seperti jenderal jalan yang sangat dikenalnya. Baiklah, baiklah, ayo pergi dan makan malam bersama. Mia Nangong tidak berperasaan. Tampaknya dia tidak peduli dengan api di depannya. Melihat Mia Nangong memegang tangan Kevin Ye, Nindi Sue, yang merupakan sepupu, tidak mau kalah, dia memegang telapak tangan Kevin Ye. Untuk sesaat, Kevin Ye adalah Nindi Sue di tangan kirinya dan Mia Nangong di tangan kanannya. Mereka berjalan berdampingan, meninggalkan Liu Minghai sendirian. Howard Zhang dan Michael Liu sudah lama akrab dengan pemandangan ini. Namun, Michael Liu bercanda dengan licik, kakak iparku adalah seorang yang kuat. Dia merangkul orang lain. Dia benar-benar iri pada orang lain. Howard Zhang tidak mendengar ketidakpuasan Michael Liu, tetapi berkata sambil tersenyum, dalam hal mengejar gadis, aku hanya melayani kakak Ye. Belum lagi Howard Zhang dan Michael Liu, para penonton yang mundur dari jarak jauh juga bodoh.
Guru Liu Minghai adalah mobil mewah, bunga, cincin berlian tidak dapat menggerakkan Nindi Sue seperti embun beku, tetapi Ye Shuai hanya mengatakan makanan dan menculik semua dua wanita cantik di daftar bunga sekolah. Dia juga memimpin satu dengan tangan kirinya dan satu dengan tangan kanannya, yang merupakan berkah bagi semua orang. Kesenjangan antara keduanya terlalu jelas. Meskipun jaraknya cukup jauh, suara orang-orang mulai mendidih lagi. Bukankah itu Ye Shuai? Bukankah dia tunangan? Bagaimana dia masih bisa bersama Mia Nangong dan Nindi Sue? Hei, pria mana yang tidak selingkuh? Lagi pula, Ye Shuai sangat tampan. Tidak jarang punya banyak pacar. Aku tidak tahu seperti apa reaksi Mia Fang saat melihat pemandangan ini. Aku sangat menantikannya. Sekelompok orang ini hanya menonton kesenangan, dan itu tidak terlalu besar. Namun, Liu Minghai, yang tertinggal, adalah kemarahan bos di dalam hatinya. Untuk mengejar Nindi Sue, dia menyiapkan semua jenis mobil mewah, bunga, dan cincin berlian. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membakar jutaan mobilnya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Dia juga membiarkan Kevin Ye, spesies yang rendah hati, mengambil buah persik. Liu Minghai tidak bisa menelannya. Berhenti, Kevin Ye, berhentilah untukku. Liu Minghai yang terbakar amarah tidak dapat menahannya lagi. Dia berlari mengejar Kevin Ye dan berteriak. Hati Kevin Ye dingin, dia bergumam, benar-benar tidak tahu hal yang menarik. Jika tidak bersembunyi atau menghindar, Kevin Ye menghentikan langkahnya, menoleh untuk melihat Liu Minghai yang bergegas ke arahnya. Kemudian dia mengerutkan kening dan mencibir, Tuan Liu, apakah Anda memiliki hal lain untuk dilakukan? Liu Minghai tercekat oleh pertanyaan Kevin Ye. Meskipun Liu Minghai sangat marah saat ini, di depan begitu banyak siswa, dia tidak dapat berpura-pura menjadi penjahat dan menyeret Nindi Sue pergi dengan paksa. Namun setelah berpikir cukup lama, Liu Minghai akhirnya mengeluarkan sebuah pidato. Kevin Ye, apakah kamu memiliki etika dasar dan akal sehat? Apakah kamu melihat bahwa aku sedang membuat pengakuan? Apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu tiba-tiba keluar? Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak sopan untuk menyela orang lain? Kevin Ye tidak menyangka bahwa Liu Minghai dapat berdebat sejauh ini. Namun sebelum Kevin Ye membuka mulutnya, Mia Nangong, di sisi lain, tidak dapat melihat ke bawah. Dia maju untuk membela Kevin Ye dan berkata, Nona Liu, tidakkah kamu merasa bahwa kamu konyol? Jika kamu ingin mengaku, kamu dapat menemukan orang lain. Sepupuku tidak menyukaimu. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Sikap Mia Nangong terhadap Liu Minghai dapat dikatakan tidak ramah atau bahkan menghina. Harga diri Liu Minghai rusak parah oleh ketidaktulusannya. Liu Minghai segera berkata dengan marah, Nangong, bagaimana kamu berbicara? Apakah ini sikapmu saat berbicara dengan guru? Guru. Kevin Ye mencibir dan berkata, Liu Minghai, apakah kamu bermaksud menyebut dirimu seorang guru? Itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Belum lagi apakah kamu memiliki masalah dalam mengakui etika gurumu kepada teman sekelas perempuan atau tidak, kamu mengambil cincin berlian palsu untuk menipu gadis kecil itu. Perilakumu ini menjijikkan. Kata-kata Kevin Ye begitu keras sehingga hampir semua orang bisa mendengarnya. Tiba-tiba ada keributan lain di kerumunan, cincin berlian palsu, apakah cincin berlian itu palsu? Aku akan memberitahumu. Bagaimana Nona Liu, seorang guru, mampu membeli cincin berlian 5 karat? Itu palsu, membosankan. Untuk sementara waktu, semua orang menatap Liu Minghai dan mulai membenci mereka. Liu Minghai merasa sangat marah sehingga dia merasakan sakit di dadanya. Dia bergumam kepada Kevin Ye dan berkata, Kevin Ye, kamu tidak ingin berdarah. Aku membeli cincin berlian ini dengan perhiasan psikis. Bagaimana bisa itu palsu? Kamu hanya bicara omong kosong. Kevin Ye mencibir, Liu Minghai, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Kita akan tahu apakah cincin berlian itu benar atau tidak. Aku tidak tahu apakah kamu berani memverifikasi di depan begitu banyak siswa. Liu Minghai menepuk dadanya dan berkata, aku memiliki hati nurani yang bersih. Jika ada sesuatu yang tidak berani kulakukan, aku akan memverifikasinya. Liu Minghai telah meradang di kepalanya, sementara hati Kevin Ye dipenuhi dengan seringai. Hatinya berkata, hal-hal yang tidak memiliki otak akan dibawa ke parit dalam beberapa kata. Dalam hal ini, aku akan bermain lagi hari ini dan bermain denganmu.